Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 499 Perselingkuhan Stefan. Dalam semalam, Marisa berubah dari sangat gembira menjadi sangat takut. Sekarang setelah dia akhirnya diselamatkan, dia begitu emosional hingga tidak bisa berhenti menangis. Setelah menyingkirkan para gangster itu, Chimera menghampiri Marisa dan bertanya, "Kau ibu mertua Tuan Jordan, kan?" Tangan dan kaki Marisa diikat, jadi dia tidak bisa menyeka air matanya. Dia mengangguk berulang kali. "Ya, aku ibu mertua Jordan, Marisa. Terima kasih sudah menyelamatkan kami." Chimera tersenyum dan mengeluarkan belati. Ia memotong tali di tubuh Marisa dan memberinya sebungkus tisu untuk menyeka air matanya. Ia kemudian melepaskan ikatan wanita-wanita lainnya. Mereka semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chimera. Wanita parubaya ini jarang bertemu pria setinggi Chimera. Mereka juga sangat terkesan dengan keterampilannya tadi. Marisa bertanya pada Chimera, "Tuan, siapa namamu?" Chimera menjawab dengan hormat, "Namaku Chimera. Aku bawahan Tuan Jesse. Aku di sini atas perintahnya untuk menyelamatkanmu." "Jesse?" Marisa tercengang. "Mengapa Jesse, saudara laki-laki Jordan? Mengapa bukan Jordan yang menyelamatkannya?" "Sialan kau, Jordan. Beraninya kau tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Kupikir pria jangkung dan perkasa ini adalah bawahan Jordan." Marisa sebelumnya sangat berterima kasih kepada Jordan. Namun sekarang, rasa terima kasihnya telah lenyap dalam sekejap. "Aku akan membawa kalian semua keluar dari sini," lanjut Chimera. Chimera mengantar mereka kembali ke pusat kota London. Teman-teman Marisa semua ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di Inggris lagi. Mereka buru-buru membeli tiket pesawat dan langsung pergi ke bandara. Sementara itu, Chimera mengantar Marisa ke Stele Castle. Jordan, Lauren, dan Jesse sedang menunggu di ruang tamu. Saat itu pukul 6 pagi ketika Marisa akhirnya tiba di Stele Castle. "Tuan, saya telah menyelesaikan misi penyelamatan." Chimera berjalan mendekat dan melapor pada Jesse. "Mama." Ketika Lauren melihat Marisa mengikuti Chimera, dia langsung berlari ke arahnya dengan gembira. Ibu dan anak itu begitu emosional hingga air mata mengalir deras. Jelas mereka berdua sangat ketakutan. Jordan menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Saat melihat Jordan, Marisa memutar matanya dengan jijik. Tanpa menghiraukannya, dia berjalan ke arah Jesse terlebih dahulu dan tersenyum padanya. "Halo, Jesse. Kita bertemu lagi. Apakah kamu masih mengingatku?" Jesse tersenyum. "Tentu saja. Kau ibu mertua Jordan. Kita pernah bertemu di pesta pernikahan Jordan sebelumnya. Kau sangat cantik, bagaimana mungkin aku bisa lupa?" Marisa membalas senyumnya. "Jesse, apakah Chimera bawahanmu? Terima kasih banyak telah mengirim orangmu ke tempat yang berbahaya seperti ini untuk menyelamatkan kita. Ketika aku melihat Chimera menerobos masuk sendirian untuk menghadapi begitu banyak orang, aku benar-benar khawatir padanya." Jesse tertawa. "Bibi, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil. Berurusan dengan para penjahat itu bukan apa-apa bagi Chimera. Ketika aku memberikan misi ini kepadanya, aku secara khusus menginstruksikannya untuk tidak membiarkan Bibi terluka sedikit pun. Aku ingin tahu apakah dia berhasil melakukannya. Apakah Bibi terluka sama sekali?" Marisa buru-buru melambaikan tangannya. "Tidak, tidak. Para penculik itu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang kita. Chimera menghabisi mereka hanya dalam beberapa detik. Dia terlalu hebat. Semua berkatmu aku terselamatkan. Lauren, cepatlah kemari dan sampaikan terima kasihmu kepada kakak iparmu." Bawahan Jesse telah menyelamatkan mereka, jadi penghargaan tentu saja harus diberikan kepadanya. Akibatnya, Jordan menjadi tidak terlihat sama sekali. Jika Jordan mengirim Dragon, dia juga akan bisa menyelamatkan Marisa. Lauren menghampiri dan mengucapkan terima kasih kepada Jesse. "Terima kasih, Jesse. Terima kasih, Chimera." Jesse buru-buru berkata, "Nyonya Howard, Lauren, kalian memperlakukanku seperti orang luar. Jordan dan aku adalah saudara. Keluarganya adalah keluargaku. Sebagai kakak laki-lakinya, aku tidak akan mengabaikan tugasku. Ngomong-ngomong, Nyonya Howard, kau mengalami masalah besar tadi. Aku sudah meminta para pelayan untuk menyiapkan mandi mawar untukmu. Kau bisa mandi dulu untuk bersantai." Marisa senang sekali. Lihatlah betapa perhatiannya Jesse. Dia bahkan menyiapkan air mawar untukku. "Terima kasih banyak. Tapi aku ingin bertemu ayah Lauren dulu. Bukankah dia juga ada di sini? Di mana dia sekarang?" Jesse berkata, "Oh, dia mungkin masih tidur. Kami tidak ingin dia khawatir, jadi kami tidak membangunkannya untuk menceritakan tentang penculikanmu. Aku akan membawamu kepadanya." "Terima kasih." Marisa mengikuti Jesse dan tiba di kamar Stefan. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam. "Ayah tidak ada di kamar?" tanya Lauren penasaran. Jesse memanggil para pelayan dan bertanya, "Apakah Tuan Howard ada di kamar?"
Dia pergi ke kamar Nona Stella, jawab pembantu itu. Nona Stella. Semua orang tercengang. Saudara perempuan Jordan tidak ada di rumah. Tidak ada lagi Nyonya Stella di kastil Stella sekarang. Dia mungkin pergi ke kamar bibi. Jordan berpikir dalam benaknya. Dia tahu bahwa Stefan menyukai bibinya. Bahkan, dia datang ke Inggris khusus untuk bibi Jordan. Jessie juga bingung. Mungkinkah dia pergi ke kamar bibi? Marissa langsung menjadi sangat gelisah. Ia meraih lengan Jessie dan berkata, Jessie, bawa aku ke kamar bibimu. Si brengsek itu, Stefan, pasti ada di sana. Aku penasaran mengapa ia bersikeras datang ke Inggris. Itu karena seorang wanita. Ia belum menyerah pada Nona Stella. Marissa tahu tentang kisah bibi Stefan dan Jordan. Dia tahu bahwa wanita yang paling disukai Stefan saat itu adalah bibi Jordan, bukan Marissa. Jessie berada dalam dilema. Marissa meraih tangan Jessie. Dia berkata dengan nada kesal, tolong, bawa aku ke sini. Aku janji tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin melihat apakah bajingan itu, Stefan, benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Lauren segera membela ayahnya. Bu, tidak seperti itu. Ayah mungkin pergi mencari bibi karena suatu alasan yang tidak bersalah. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Jessie memimpin jalan dan tiba di lantai tempat bibinya menginap. Tepat saat dia mendekat, dia melihat bibinya dan Stefan berjalan keluar ruangan. Mereka berpegangan tangan seperti pasangan, wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Ketika Marissa melihat suaminya berpegangan tangan dengan wanita lain, dia langsung menangis. Stefan begitu terkejut saat melihat Marissa sehingga ia segera melepaskan genggaman tangan bibinya. Marissa, kenapa kamu di sini?